Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat yang kelima mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Kitab Matius 5 ini merupakan seri ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagian ini merupakan pengajaran nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan Allah. Jika dibandingkan dengan norma-norma masyarakat pada waktu itu, ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terlihat berbeda. Apa yang dipuji justru direndahkan dalam tatanan dunia. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan ucapan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 5 ayat yang kelima. Bahagia, makarios, mengarah pada perasaan bahagia yang didasarkan pada sebuah fakta rohani yang baik, keadaan yang diberkati Tuhan, sebuah kepuasan, mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, dan sebuah kepuasan yang sejati. Kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang sejati dan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia dalam hal kebahagiaan. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia semua itu bersifat sementara, semu, dan fana. Kemudian, lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah sikap lembut, rendah hati, sabar menanggung derita, dan ini menunjuk kepada sebuah sikap batin, tidak membalas, tidak dendam, dan selalu bersabar. Kemudian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan akan memiliki bumi adalah sebuah keadaan yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat contoh tokoh Alkitab yang memiliki karakter yang lemah lembut. Yang pertama, Daud. Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya karena iri hati, Daud 2 kali memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, namun tidak ia lakukan. Daud adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, Musa. Di dalam Bilangan 12 ayatnya yang ketiga firman Tuhan berkata, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Musa ketika ia diragukan dan dihina, dipertanyakan sebagai orang pilihan Tuhan oleh Miriam dan Harun, Musa tidak membalas. Bahkan ketika Tuhan menghukum Harun dan Miriam, Musa justru memohon belas kasihan Tuhan untuk Miriam dan Harun. Yang ketiga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri telah menjadi contoh yang paling sempurna di dalam karakter lemah lembut dan rendah hati. Sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ia telah menunjukkan sikapnya yang benar. Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan nilai yang benar dalam kehidupan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Mereka telah memberikan bukti bahwa sikap lemah lembut dan rendah hati, sabar menanggung penderitaan, adalah mereka yang mendapatkan perkenanan Tuhan dan adalah merupakan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki bumi. Dengan demikian, apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 5 ayat yang kelima adalah sebuah nilai kehidupan yang benar. Mari kita ubah standar nilai hidup kita.
janganlah kita sama seperti dunia ini, penuh dengan kekerasan, penindasan, saling menyakiti, dan mengutamakan diri sendiri. Walaupun tidak mudah untuk tetap bersikap lemah lembut, merendahkan hati, bersabar menanggung penderitaan di tengah dunia yang keras ini. Namun, inilah salib yang harus kita pikul. Tetaplah rendah hati, lemah lembut, maka kita akan memiliki bumi. Demikianlah renungan yang singkat ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat berbahagia orang-orang yang lemah lembut, dan selamat memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.